Perkenalkan, nama saya Nala Widya. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Selain mantan atlet, saya juga masih menjadi pengurus di KONI di cabang olahraga balap sepeda untuk Jawa Barat. Dan saya menjabat yang untuk periode sekarang saya sebagai wakil ketua dan mengurusi bidang pembinaan dan prestasi. Jadi urusan event dan atlet itu ada bersama saya. Dimulai dari tahun 81, jadi saya sudah ada di atas sadel sepeda sampai hari ini 40 tahun. Jadi tahun ini saya anniversary 40 tahun di atas sepeda. Ya, dan dengan usia saya yang sekarang 54 tahun, saya sudah habiskan 40 tahun di atas sepeda. Nah, pada mulanya saya memang beli sepeda hanya untuk kendaraan dari rumah ke sekolah. Ayah saya belikan saya sepeda sport, bukan sepeda balap. Tapi pada masa itu, di tahun 80-an itu, kalau di sekolah-sekolah itu yang terkenal bukannya artis, tapi atlet. Ya, jadi saya kebetulan di sekolah saya ada banyak atlet dan beberapa sudah ada di PON. Pada masa itu dari cabang softball, hoki, dan lain-lain. Nah, ada satu teman saya yang dia adalah atlet sepeda. Jadi saya paling suka lihat sepeda dia, dan dia selalu kasih lihat sama saya sepedanya bisa diangkat pakai satu jari. Padahal sepeda balap pada masa itu beratnya masih sekitar 10 kilo, tapi itu udah sangat ringan pada masa tahun 80-an. Jadi akhirnya saya terus kemudian saya ikut minta sama dia untuk boleh ikut berlatih bersama dia, dan saya mulai berlatih. Sampai akhirnya saya lebih serius daripada dia. Dan saya mulai memenangkan kejuaraan demi kejuaraan dan dari situlah saya mulai jadi atlet, dan akhirnya saya ditarik ke tim junior mulai dari Jawa Barat, tim junior Jawa Barat, sampai akhirnya terus saya mewakili Indonesia untuk tim junior. Nah, kalau ditanya kenapa jatuh cintanya sama road bike, pada waktu itu sepeda cuma ada dua, kalau nggak sepeda road yaitu sepeda track untuk di velodrome. Saya sering ditanya, Om nggak suka sama mountain bike? Belum lahir tahun itu. Mountain bike baru lahir tahun 90-an di Amerika. Oke, jadi perjalanan saya di balap sepeda cukup panjang, dan yang paling signifikan adalah tahun 1984 saya menderita kecelakaan berat di kejuaraan ASEAN. Akibatnya pipi saya robek dan saya dijahit 13 jahitan di sini dan 4 jahitan dekat mata. Ini yang membuat saya saya takut mati banget karena darah berceceran di jalanan, dan official saya yang lihat saya, dia langsung tarik saya, dia sambil tutup mata, dia tarik saya, dia nggak kuat lihat luka saya di muka begini. Kemudian di ambulans saya baru tahu bahwa ini robek tembus sampai mereka bisa lihat gigi saya di dalam. Ya, jadi dan saya masih ingat 13 jahitan pada masa itu dan 4 jahitan dekat mata. Itu membuat saya takut mati, dan saya baru mikir Tuhan hari itu, oh Tuhan ada ya. Jadi kalau saya bisa hidup hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, dari situ saya semua udah ribut, orang tua saya bilang, kamu nggak kapok nih, kamu ada di olahraga begini nih yang bahayanya begini. Saya bilang enggak, saya makin cinta dengan yang namanya balap sepeda. Dan hari itu saya terus jadi atlet, dan saya masih ingat pipi saya masih baru dibuka jahitannya, masih ada bekas silang-silangnya. Dulu wajah saya nggak begini, wajah saya agak miring karena ini ketarik jahitan dulu, bukan kayak operasi plastik, jadi masih ada bekas jahitannya. Saya udah ikut ke Jurnas Tanjakan Tangkupan Perahu lagi. Ya, jadi di masa itu memang boleh dibilang hidup saya habis di balap sepeda, dan saya baru mulai menarik diri sedikit dari tim junior waktu itu Jawa Barat dan nasional di tahun 87, karena saya keterima kuliah, saya masuk di ITB, saya keterima di Institut Teknologi Bandung, dan saya sadari bahwa nggak mungkin tetap kuliah dan jadi atlet. Akhirnya saya putusin saya tetap kuliah, dan ya saya menarik diri banyak, dan sampai 92 saya masih ada di balap sepeda tapi nggak terlalu aktif. Dan 92 sempat berhenti total, lebih banyak di bidang pekerjaan saya waktu itu, dan sampai akhirnya 2001 saya baru kembali lagi dan naik sepeda lagi, ngurus atlet lagi sampai hari ini. Ya, jadi udah lebih dari 4 periode saya jadi pengurus di KONI di cabang olahraga balap sepeda, dan sampai hari ini saya tetap ada di situ.
Dan 2 tahun terakhir ini saya lebih banyak membina komunitas-komunitas karena saya menyadari makin banyak orang-orang yang suka dengan sepeda dan mereka perlu banyak pengarahan dan mereka perlu banyak mengenal baik sepeda maupun olahraganya sendiri. Jadi etika nomor 1 adalah respect each other. Ya, jadi bahwa kamu harus hargai teman satu tim kamu, hargai orang-orang yang bersama kita, hargai orang-orang yang mentoring kita bersama-sama. Nah, jadi saya suka ngelihat ada orang-orang yang baru-baru, terus mungkin dia rasa dia bisa beli sepeda bagus. Dia bisa beli sepeda bagus, dia mampu beli sepeda bagus. Pernah satu ketika saya ketemu di jalan, saya lihat ada orang nih dia pasang quick release terbalik. Ya, kanan kiri, kiri ke kanan. Saya lihat quick release-nya terbalik. Saya tahu ini bahaya banget. Dia mungkin nggak sadar ini bahaya. Saya kasih tahu, ini kamu nggak bisa begini, ini terbalik, kamu mesti pindahin kiri ke kanan, kanan ke kiri, nggak bisa begini. Terus dia cuma lihat saya dengan pandangan yang kayaknya gini, siapa lo? Gitu. Kalau kamu nggak mau dengar nggak apa-apa, it's okay, terserah. Nah jadi kadang-kadang soal ini aja udah etika dulu. Yang kedua baru ketika kita di jalan. Jalanan itu punya semua sama-sama. Bahkan kalau boleh dibilang kita yang naik sepeda ini nggak bayar pajak. Mobil dan motor tuh bayar pajak. Kendaraan bermotor yang mana untuk bangun jalan. Kita nih nggak bayar pajak loh sepeda. Waktu belinya aja baru bayar pajak penjualan. Tapi di jalan kita juga harus hormati mereka. Jadi belajarlah kalau yang namanya share the road. Nomor 1 bukan dia, kita. Saya suka lihat pesepeda ke tengah. Yang salah pesepedanya. Ya, saya nih sampai hari ini tetap di pinggir. Saudara, kalau jalan di Jakarta nih bagus ya. Tapi kalau saudara udah terbiasa dengan Jawa Barat, Jawa Barat itu jalannya bisa lagi turun gini, tahu ada lubang sebesar kuali gitu loh. Kita nih memang udah harus mahir untuk hindari jalan yang rusak. Tapi yang paling penting nomor 1 hindari kendaraan. Jadi bukan dia menghindari kita, kita hindari kendaraan. Ya, kita nggak bisa apa-apa kalau ada truk pasir yang nyusul kita. Ya, apalagi truk sampah kita mau kejar, jangan. Itu kita yang rugi malah. Jadi justru kalau yang namanya share the road, kita kasih jalan ke dia. Bukan dia mesti ngalah sama kita. Ini yang sering kali justru kita ngotot-ngototan ini percuma, kita yang kalah sama dia. Kita yang kalah sama dia. Ya, jadi saya selalu bilang sama anggota di grup, saya selalu bilang, hey, pinggir. Atau ketika 2, kita di depan suka angkat tangan, 1. Maksudnya 1 nih, one line. Satu jajar aja, 1. Ya, ketika udah 2, 1. Atau saya sering kali keluar ke pinggir, terus saya masukin orang ke pinggir. Masuk. Supaya apa? Supaya jalannya tetap 1. Nah, jadi nggak benar justru kalau kita bergerombol gini, kecuali di dalam lomba. Kalau lomba itu kan memang jalan di steril, nggak ada apa-apa, kerikil juga disapu. Kalau lomba terserah deh mau berjajar nutupin jalan dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita lagi goes biasa, jangan. Etika berkendara 1, ya, nomor 1 hargai orang-orang yang bersama kamu di satu tim. Itu nomor 1. Dengerin dia yang senior, especially itu. Yang kedua, di jalan kita yang ngalah, jangan dia. Kalau jangan di luar negeri bisa tuh bikin 1,5 meter, udah. Nanti kita frustasi sendiri. Kalau kita pikirin yang begitu, lebih baik kita di sini yang ngalah. Ya, kita di sini yang ngalah. Kita yang ke pinggir. Selalu ingat one line. Ya, ingat jangan bergerombol, jangan ngambil jalan orang. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya ada aturan lalu lintas kan. Ya seringkali dengan alasan kita pakai sepatu cleats, nggak berhenti di lampu merah gitu loh. Ya berhenti aja, turun aja, buka cleats nggak seberapa kok. Lagi pula nunggu lampu merah, emang mau kemana sih gitu loh. Ya kalau nanti ketinggalan teman-teman, ada yang udah, ya nggak apa-apa kan kita udah tahu jalan di depan ke situ. Patuhi peraturan lalu lintas. Jalan raya itu kadang-kadang unpredictable. Kemarin saya baru, ini kalau kita bersyukurnya kalau yang di Bandung nih, Jawa Barat, kita bisa naik sepeda mau ke utara bisa, ke selatan bisa, ke barat bisa, ke timur bisa. Cuma kadang-kadang kita tahu, 1, kondisi jalan nggak pernah sama. Ya kemarin jalannya mulus, begitu ini musim hujan, tahu-tahu jalannya, udah banyak lubang, udah banyak bolong-bolong. Ini mesti lebih hati-hati. 2, ya kita mesti hati-hati sama kendaraan umum. Kadang-kadang kendaraan umum kan waktu dia belok, yang tahu cuma supirnya sama Tuhan. Ya, jadi atau iya dia mau berhenti aja.
Dia mau berhenti, dia nyusul kita, atau ada orang nyetop, dia berhenti aja, dia pepet aja kita ke pinggir. Dia nggak pusing kok. Udah kalau yang kayak gini nggak usah marah. Ya nggak usah marah, nggak usah ngajak berantem, gebrak mobil orang, nggak ada gunanya juga. Capek, sayangnya jantung gitu buat marah-marah urusan ini. Jadi saya juga sering kali ngalapin yang kayak gitu. Nah, yang ketiga, ada rute-rute tertentu yang berbahaya. Ini sebabnya kita mesti selalu bersepeda. Jangan semua baru naik sepeda semua rame-rame. Nah ini penyakitnya kadang-kadang begitu. Jadi kumpul aja sesama temen dan semua sama-sama nggak tahu. Ini udah ngambil nyawa orang loh. Di Bandung nih ini udah ngambil nyawa orang. Kecelakaan yang terjadi itu udah nggak 1-2 soal ini nih, ya. Tidak semua tanjakan itu bisa dipakai untuk turun. Jadi ada rute-rute tertentu yang kita cuma bisa pakai nanjak, pulangnya nggak lewat situ. Kenapa? Kalau yang tanjakannya ekstrim, kayak tanjakan Rumah Miring yang fotonya sempat viral itu, dipakai turun. Aduh, sedih banget. Itu mengambil nyawa satu orang. Ya karena dia dikasih tahu sama temennya hari itu dia sebenarnya dia nggak lewat situ, cuman dikasih tahu sama temennya. Dia hari itu istrinya ulang tahun, terus kemudian dikasih tahu sama temennya, kamu pulang yang deket lewat situ aja. Dia turunin itu tanjakan itu, nggak bisa ke rem road bike itu ada batasnya. Orang bilang kan kita udah pakai disc brake kalau panas dia nggak ngerem, ya. Jadi dia turunin itu dan ada satu turunan yang ekstrim banget langsung belok kanan. Ya jadi kecelakaan lah, menghajar tiang beton di pinggir. Ya kita berduka cita sesudah itu. Lagi ada grup para wanita goeser ini, dia turunin tanjakan yang biasa dipakai untuk challenge King of the Mountain atau Queen of the Mountain. Dia pakai untuk turun. 8 gigi hilang dan belum lagi robekan di wajah. Saudara, jadi ini challenge ya kalau kita di jalan. Jadi penting banget kita ada senior yang boleh membimbing di grup kita untuk kasih tahu ini rutenya kemana, ini jalannya kemana, ya. Yang pakai wheel set karbon itu kalau hujan, brake-nya tuh remnya tuh nggak sepakem kalau kering. Ini kadang-kadang orang nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Naik ke Tangkuban Perahu, turun, atau nggak usah Tangkuban Perahu lah. Kita naik flyover, hujan-hujanan, pas turun tuh ngeremnya itu nggak sepakem biasanya. Panik, begitu panik dia tekan sekaligus, waktu berhenti total slip. Jadi kecelakaan bisa terjadi karena kita kadang-kadang nggak ngerti dengan situasi jalan dan ini apa yang kita pakai nih, perlengkapan apa yang kita pakai dan gimana memperlakukannya. Karbon itu nggak boleh di brake terus begini, dia akan panas dan bergelombang. Ya, kalau karbon tuh harus kayak orang mompa air, ya, lepas tekan. Nah, jadi kadang-kadang nggak hanya jalan, tapi perlengkapannya juga kita harus kenal dan apa yang boleh dan apa yang tidak. Again, kembali kepada goalnya kita nih apa, ya. Saya selalu tanya sama orang, kamu goalnya apa? Kamu mau jadi atlet apa mau ini goes konten istilah anak-anak sekarang nih? Kita cuma mencari konten. Kalau nyari konten, ya udah. Tentu kita nih semua on purpose aja deh. Kalau yang mau jadi atlet, memang kita akan latih. Kamu memang mau jadi atlet, ya udah kita akan latih kamu untuk jadi atlet. Ya, dan kita benar-benar training khususnya di soal heart rate zone-nya. Ya, kalau yang enggak, saya cuma mau sehat aja. Jadi saya seringkali temenin yang udah berumur gitu, yang udah memang dia mau sehat, saya temenin gitu. Udah Om, sini aja, sini sama saya di belakang gitu loh. Nah, jadi nggak usah maksa, ngapain? Kan mau sehat, mau seneng sepeda. Jadi saya suka bilang, kamu jangan ikut-ikut dulu sama grup dia. Ntar kamu malah jadi nggak suka sepeda. Ntar kamu malah jadi akhirnya kapok bersepeda. Kenapa? Karena ikut-ikut grup dia. Ada nih orang baru beli sepeda box, diajak temennya langsung hajar 150 kilo. Jawa Barat kalau udah 150 kilo, rutenya pasti kejam. Iya dibawa. Selesai dari situ dia nggak pengen lihat sepeda lagi. Nah ini yang kita hindari. Orang tuh harusnya justru biar happy dulu lah, seneng dulu naik sepeda.
Ya, pit stopnya banyak. Nih, sini berhenti dulu sini. Berhenti kenapa, Kak? Foto gitu. Saya bilang berhenti kenapa? Foto nih, foto bagus. Nah, tarik napas dulu, tarik napas gitu. Nah, kita bersyukur banget kalau goes tuh rute-rute yang kita pilih itu seringkali banyak minimarketnya gitu. Karena itu penolong kita di kala kesusahan. Ketika udah panasnya kayak mataharinya ada 3, mataharinya ada 2, udah pasti udah kiri belok langsung isi air dulu, tenang dulu, duduk dulu. Kadang-kadang kalau orang udah kepanasan, jadi gini, penting attitude kita nih sesuai dengan purpose-nya apa, purpose-nya mau apa. Jadi ada anak baru gitu yang kadang-kadang ditanjakan nggak mau kalah duluan. Nanti di depan dia berhenti terus muntah-muntah. Saya cuma bilang, woi tenang aja, mau kemana? Akhirnya tuh kesusul lagi sama kita yang di belakang. Udah tenang, duduk. Jadi on purpose aja. Nah, jadi kalau saya justru sekarang nih yang atlet-atlet justru kita minta untuk jadi road captain di komunitas ini. Jadi road captain, mereka yang tolongin, mereka yang kadang-kadang jadi kontrol dari depan ke belakang. Udah ngeliat yang di depan, ke belakang lagi, susul lagi ke depan. Kalau atlet bisa, kalau kita sekali di belakang tetap di belakang. Udah gitu aja. Kalau atlet bisa depan belakang. Nah jadi attitude kita ya dalam bersepeda nih sesuai purpose-nya aja. Mau gimana? Jadi jangan paksain diri, jangan juga wah yang lain udah duluan nih. Iya dia udah berapa tahun, kita berapa? Kayak saya, kalau kayak saya sih ya, saya nggak, justru saya kalau di komunitas goes bareng, saya justru jadi sweeper. Saya paling belakang. Saya justru menghibur yang belakang. Nah ini yang bikin komunitas kita jadi solid. Ya karena di belakang dia tahu, ada Kanala kan mantan atlet, tapi dia di belakang santai aja di sweeper. Di belakang temenin mereka gitu. Gimana? Oke, semua oke gitu. Yuk jalanin gitu ya. Padahal sebenarnya saya capek juga sih. Tapi sesuai purpose aja. Ini kita mau apa gitu lah hari ini. Nah, jadi attitude kita sesuai purpose kita mau ngapain. Kita yang ngalah. Berkali-kali saya juga udah lagi jalan, toto ini nyusul aja, belok aja gitu loh, sampai kita hampir jatuh gitu loh. Ya udah gimana gitu loh. Apalagi kalau kita sendirian, udah ngalah. Kita nggak lagi pertandingan. Kalau pertandingan jalan di steril, depan ada forwarder, depan ada pengawalan. Kalau pertandingan itu, tapi kalau enggak, udah. Ya kita yang ngalah. Ya seringkali kita sambil teriak-teriak, woi. No. Dia digituin, dia makin marah. Kalau saya di Jawa Barat, tuh udah jalan lagi rombongan kencang begitu, terus ini kan banyak simpangan-simpangan nih, dan selalu ada kita sebut apa ya, polisi cepek gitu kan di situ. Nah dari jauh saya udah gini dulu. Nanti sambil lewat, punten, bukannya, woi, tapi punten, nuhun, makasih, dalam bahasa Sunda, nuhun, dia dengan senang hati dia stopin tuh, dengan senang hati kita gini, punten, nuhun, orang kalau dihormati akan hormati kita. Ini pengalaman saya pribadi, dan ini berlaku umum. Kita sesama pengguna jalan, share the road. Kita bilang sama dia share the road, kita juga share the road dong. Ya kalau mau rame-rame peloton, ingat yang paling depan selalu kasih kode one line. Maksud 1. Ya jangan 5 ngejejer gitu loh, nutupin jalan, itu salah juga. Ya, salah juga. Atau kiri kosong, tapi kita jalan terlalu tengah. Ya kan jalan pinggirnya jelek, udah itu mah konsekuensi lah, resiko. Nggak apa-apa. Sekali lagi, kita kan goes di sini bukan lagi pertandingan. Kita lagi untuk sehat dan juga untuk konten. Banyak yang goes konten, ya. Jadi share the road dimulai dari kita. Oke. Attitude dimulai dari kita. Sopan santun dimulai dari kita.